Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutlah kepada Allah, jangan takut pada corona. Ungkapan ini sekilas benar, tapi bisa menyesatkan umat. Kenapa demikian? Karena takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk tentu kita menghindar kepada makhluk itu. Kita takut pada pencuri, kita lari dari pencuri. Kita takut kepada hewan, ular, buaya, singa, harimau, dan sebagainya. Tentu kita lari, menghindar dari hewan tersebut. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para ulama sering menjelaskan makna dari takwa. Takut kepada Allah adalah at-ta'ah atau al-iltizam bi awamirillah wajtinabu binawahihi, yaitu ketakwaan adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan perintah Allah agar Allah ridho kepada kita dan menjauhi larangannya agar Allah tidak murka kepada kita. Lalu sekarang viral di masyarakat kita yang mengatakan, para ustadz kalian berhenti saja jadi ustadz. Kalian hanya takut pada corona bukan kepada Allah. Ungkapan ini jelas menyesatkan. Kenapa? Karena Allah langsung yang menegaskan di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Lalu kenapa para ulama memerintahkan atau menyuruh masyarakat untuk tinggal di rumah, sholat di rumah, jangan ke masjid dan sebagainya? Karena para ulama adalah warathatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Para ulama mengikuti jejak baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika pada masa Nabi ada terjadi wabah, terjadi ta'un, ada ta'un yang menyebar, Nabi memerintahkan untuk menghindar dari penyakit itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian, kaburlah kalian dari penyakit kusta, penyakit wabah yang tersebar itu, sebagaimana kalian kabur dan lari dari singa. Sampai pada masa Nabi ada kumandang azan yang berbunyi, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalian dan salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Apakah baginda Rasulullah SAW takut kepada wabah dan tidak takut kepada Allah? Tentu tidak. Itu adalah cara kita al-akhdzu bil asbab, mengambil sebab-sebab agar kita selamat dari yang membahayakan kita tentunya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah yang pergi ke masjid, yang memakmurkannya adalah anak-anak muda atau orang-orang tua? Kalau yang memakmurkan masjid semuanya adalah anak muda, tentu tidak jadi masalah karena imun mereka kuat. Akan tetapi kenyataan di lapangan adalah yang memakmurkan masjid justru adalah orang-orang tua kita yang mereka rentan terkena penyakit menular. Oleh karena itu, maka para ulama mengijtihadkan untuk sementara tidak melaksanakan sholat di masjid. Itulah yang paling selamat. Lalu ada makna takut yang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih.
Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, siapa yang dimaksud aulia Allah? Di situ dijelaskan adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang bertakwa. Apa makna la khaufun alaihim? Maknanya adalah annahum la yakhafuna minal iqab li'anna Allah radiya anhum. Mereka di akhirat tidak takut dengan azab Allah karena mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum yahzanun annahum la yahzanuna ala ma fatahum minad dunya. Mereka tidak bersedih atas kehilangan dunia. Mereka tidak bersedih atas apa yang telah mereka lalui di dunia, karena mereka telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Takut di situ adalah tidak takut atas azab Allah, karena mereka sudah dijamin mendapatkan ridha Allah ketika mereka sudah di akhirat nanti. Kemudian ada makna takut selanjutnya. Dalam ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ini cerita antara Qabil dan Habil. Kata Habil, wahai Qabil, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalasnya, wahai Qabil. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, maksud khauf di situ adalah khaufun minal iqab, takut atas murka Allah sehingga turunlah azab kepadanya. Itu makna takut selanjutnya, yaitu kita tentunya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan melakukan dosa dan takut dari kemaksiatan. Kita takut dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari takut dalam ayat ini. Karena Habil takut dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka membandingkan sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak sesuai adalah suatu kesalahan. Kita telah belajar ilmu mantik. Dalam mantik disebutkan al-qiyas ma'al fariq batil. Membandingkan, menganalogikan, mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang menyelisihi, dan sesuatu yang tidak sama adalah batil. Maka membandingkan takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk adalah batil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.